Halo, selamat sore semuanya. Halo. Waduh, hujan nggak di sana? Enggak, santai aja. Nggak ya? Mendung-mendung manja gitu. Di sini hujan deras banget tadi barusan, tapi ini udah cerah banget gitu. Wow, halo selamat sore semuanya yang udah join. Halo. Sore semuanya, kalau kita nyebutnya di passionology ya, ini adalah happy people. Technology. Berarti yang sudah bergabung maupun yang sudah follow di Instagramnya Passionology adalah para happy people. Karena memang kalau happy itu kan harus diucapkan ya nggak sih? Harus di apa ya? Ya. Happy itu harus Itu ditularkan. harus diungkapkan, Harus diungkapkan. ditunjukkan gitu. Nggak cuma kata-kata, tapi dalam bentuk apa namanya spirit atau semangat gitu. Oke. Tadi ini ya, berarti kan kita lagi live nih. Berarti followerku tahu kalau kita lagi live kan? Ya. Oke. Halo, selamat sore. Selamat sore yang baru join nih ada sekitar 78. Alhamdulillah. Ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi Ya. awal mulanya kenapa sih kita bisa bikin yang namanya Passionology? Jadi Passionology itu kan saya selalu bilang passion gitu kan. Saya. Kenapa passion sih? Kenapa Passionology? Karena passion itu kan sesuatu yang membuat kita hidup nggak sih? Yes, benar. Karena nggak mungkin dipungkiri setiap orang tuh punya passion, meskipun mungkin kadang-kadang ada yang belum nemuin gitu Silva. Ada yang masih bingung sebenarnya passion saya itu apa sih gitu, karena saking banyaknya hal-hal yang dilakukan sama orang tersebut kayak gitu. Nah itu berawal dari situ, makanya ada sebuah platform namanya Passionology yang dimana di sini itu akan isinya orang-orang yang akan passion dalam berbagai macam bidang, nggak cuma hanya bidang radio, tapi ada banyak bidang nanti yang akan kita undang di sini. Karena kan kita mengawali karir kan di radio, jadi itu bisa disebut aku passionnya radio. Begitu juga dengan Bakti. Kita belum kenalin diri ya, tapi kalau ngomongin soal Passionology, ini adalah ngomongin soal passion, hobi, karir, yang tentunya kita akan buat insya Allah seminggu sekali di live IG-nya Passionology. Dan tentunya intinya mengerjakan sesuatu yang dari hati sehingga membuat dia bahagia, intinya kayak gitu. Jadi kayak tercerahkan, terbahagiakan, karena memang di era-era sekarang kan pandemi kan, kita banyak di rumah aja, itu butuh sesuatu yang bikin jadi mood booster, butuh sesuatu yang bikin kita lebih hidup lagi, yaitu dengan melakukan yang namanya passion. Simple, gimana? By the way, kita belum kenalan tadi, mungkin kita kenalan dulu. Kalian nanti kita juga nyapa-nyapa. Tadi ada juga yang kemarin udah nge-DM kita di Passionology, ada Risma. Halo Risma. Nah, halo. Mungkin kita kenalan satu-satu dulu kali ya. Dari Silva dulu mungkin. Silva ini sekarang lagi sibuk apa, kemudian passionnya sebenarnya apa, terus pokoknya kenalan deh intinya. Oke. Aku Silva Hapsari. Kesibukanku sekarang jadi ibu rumah tangga, tapi saya ini bisa dibilang aku ini mendedikasikan hidup untuk dunia broadcasting, karena pernah alhamdulillah berkarir dari tahun 2011 sampai 2021, berarti kurang lebih sekitar 10 tahun. Dan itu pernah saya meninggalkan beberapa bulan atau mungkin sempat setahun off karena menikah dan lain-lain. Terus ada panggilan jiwa untuk kembali. Rasanya tuh kayak radio tuh bikin nyandu, dan akhirnya saya kembali lagi. Nah, di samping itu juga kembali lagi siaran gitu, karena suka aja nyandu gitu loh kalau untuk siaran. Tapi nanti kita akan ngobrolin jauh tentang radio. Terus kesibukan saya berikutnya ini alhamdulillah juga ngajar di salah satu universitas negeri di Kota Malang.
untuk ngajar public speaking di vokasi Brawijaya untuk D3 Administrasi Bisnis. Itu dari saya. Ini mungkin ada beberapa mahasiswa ini yang ikutan join di sini. Terima kasih, selamat sore. Dan ada juga rekan kerja saya di vokasi, ada Pak Asna, selamat sore juga. Dan beberapa followers dari Happy People dari Passionology. Nah, Ya. selanjutnya Wah, nih. berarti, aku manggilnya bisa Bu dosen dong ya? Enggak. Nggak suka dipanggil Bu dosen, jadi lebih suka dipanggil Cece. Cece. Enggak, kakak aja. Kakak, enggak sih nama aja enggak Ya. apa-apa. Santai aja. Oke. Oke, kalau Oke, sekarang Bakti. Ya Bakti ya. Oke, seperti yang di flyer ya, mungkin flyernya udah disebar di Passionology, kemudian juga di Instagram aku dan juga mungkin Instagramnya Silva gitu kan. Kalau untuk kesibukan sekarang sih kerja ya, jadi buruh ya, istilahnya buruh. Karena kita kan kerja untuk perusahaan. Kebetulan perusahaan yang tempat aku kerja ini adalah perusahaan yang mengelola sebuah kawasan wisata internasional, dan di situ aku di bagian community development atau pengembangan masyarakat. Nah, dari tahun 2015 sampai tahun 2021 aku terjun di dunia pengembangan masyarakat yang sebelumnya sama nih kayak Silva. 2015 ke belakang tuh kita sama-sama di dunia media radio gitu. Bahkan kita ketemunya di Cosmonita ya dulu waktu itu ya. Ya waktu itu galak banget. Aku masih anak baru di sana. Waduh, luar biasa. Loh, tapi kalau nggak galak kan nggak jadi orang. Nah makanya kalau nggak galak mungkin waktu itu kita nggak kenal gitu loh. Ya kan, kalau cuek-cuekan gitu mungkin ya akhirnya cuma say hi hello doang gitu kan di kantor. Tapi karena Silva tuh galak, dan juga meskipun galak dia tuh punya care sebenarnya itu care dengan galaknya itu, makanya akhirnya kita sohipan tuh waktu di Cosmonita gitu. Iya. Nah kalau jadi sama-sama ngomongin satu alma mater ya dari Cosmonita. Yes. Dan sekarang juga sudah berbeda haluan, berbeda frekuensi. Kalau saya aku sih masih dedicate to broadcasting, tapi Becky udah beda jalur. Sebenarnya sih aku nggak terlepas begitu aja, makanya nanti kita akan discuss lebih lanjut ya, karena kan tema kita ini adalah membangun karir dari radio. Nah, aku nggak akan bilang bahwa yang aku lakukan sekarang ini benar-benar nggak ada kaitannya sama yang aku kerjain dulu waktu di radio. Justru banyak banget hal-hal yang aku pelajari di radio itu bisa aku bawa di karirku sekarang gitu. Nanti kita bahas masalah itu. Ini kan masih kenalan dulu nih. Oke. Pokoknya nanti kita bakal ketemu insya Allah setiap seminggu sekali. Jadi akan ada tema-tema dari Passionology yang ngomongin soal passion, hobi, dan karir. Bisa aja mungkin nanti teman-teman yang pengen bergabung gitu ya, nanti misalkan punya hobi apa, hobi tentang kalau zaman sekarang kan sukanya drakor, boleh nanti gabungan gitu, kirim DM ke kita, nanti kita akan ngobrolin soal itu. Pokoknya tema-tema yang bikin teman-teman itu happy, yang jadi passion teman-teman itu bisa gabungan gitu ya. Oke. Benar. Nanti juga tetap pantengin IG kita sampai selesai, karena akan ada tiga atau 2 nih giveaway. 3 dong, 3 ya, ada 3 giveaway. 3. Disebutkan apa? Nanti aja biar surprise ya. Pokoknya giveaway yang bisa berguna banget untuk sehari-hari lah. Ya, bener banget. Jadi pantengin terus sampai akhir, nanti kita bakal kasih giveaway buat teman-teman yang beruntung karena sudah dari awal sampai akhir ada di live IG-nya Passionology gitu. Oke. Tapi langsung aja ya. Maksudnya kan ini tema kita. Boleh. Tema kita hari ini kan kita sudah tadi ngomongin awal tentang Passionology. Intinya itu sesuatu yang berhubungan dengan heart, gairah, passion, hobi, karir. Passion ya, itu termasuk juga yang kita akan obrolin selama pokoknya kita akan share info-info positif. Jadi follow aja akun Instagramnya Passionology dan akun kita berdua tentunya. Tapi kita kan temanya minggu untuk perdana kali ini kan judulnya membangun karir di radio, karena kita kan awalnya dari radio gitu kan. Radio. Betul. Ada yang baru bergabung nih. Ahmad Tolibin. Selamat sore.
Halo, selamat sore. Itu tadi ada nanyain tuh kuis ya Kak gitu kan? Oh iya, pokoknya nanti pantengin aja. Ini juga ada beberapa yang lain. Ada Anggi Chandra, selamat sore. Riza, ada Edwin, terus dan beberapa kawan-kawan lain, happy people lainnya. Oke, kita memulainya kan gimana sih radio ini bisa jadi stepping stone gitu ya? Nah ini yang aku bilang tadi kan, aku bilang bukan berarti aku kerja di tempat sekarang ini nggak ada kaitannya sama apa yang aku lakuin di radio. Kalau pertanyaan Silva, apakah radio bisa menjadi stepping stone untuk karir, baik itu karir kita di radio maupun karir kita di tempat yang lain? Kalau aku sih jawabannya yes banget, kayak gitu. Jadi kalau banyak orang Silva sendiri bisa banget. Banyak orang yang bilang, alah penyiar cuma modal suara doang. Alah kerja di radio paling cuma produksi apa sih? Jangan salah. Kalau kita nggak kerja di radio, mungkin kita nggak akan di posisi ini kan. Kita nggak akan, Becky juga nggak akan ada pengalaman bisa ke Bintan. Silva juga nggak akan mungkin pengalaman untuk ngajar. Karena di radio itu, kenapa bisa dibilang ada stepping stone-nya? Karena kita banyak belajar di sana. Mulai dari mengolah suara, siaran, pengembangan diri, ya nggak sih? Ketemu orang, bagaimana kita karakter building juga. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari selama radio, tapi itu semuanya tergantung dari orangnya. Orangnya itu mau maju apa enggak, gitu kan? Benar-benar. Kalau aku dari segi yang aku dapat dari radio itu mostly adalah bagaimana kemampuan kita beradaptasi. Yang pertama, yang kedua itu adalah bagaimana kita berkomunikasi sama orang. Itu benar-benar aku pelajari banget selama aku berkarir di dunia radio. Gimana enggak? Sekarang di radio itu kan mau nggak mau sebagai salah satu modal utamanya kan kita harus pandai berbicara, ya kan? Harus ramah, low profile. Harus ramah. Dan kita tuh terkonsep gitu, diajari konsep ketika kita menyampaikan sesuatu. Karena kan ketika kita membuat materi yang mau disampaikan ke pendengar itu kan benar-benar yang udah tertata bagaimana materi tersebut bisa diterima sama pendengar kita. Jadi singkat, padat, jelas, gitu kan? Nah, dari hal-hal seperti itu menjadikan kita terbiasa tuh ketika kita menyampaikan sebuah gagasan, ketika kita menyampaikan sebuah konsep kepada orang lain, kita tuh udah tertata dari sana. Itu yang aku dapat banget. Berpikir kritisnya ya. Bener. Apalagi sebenarnya di radio itu kan banyak ya, bukan cuma sebagai penyiar aja, tapi ada beberapa komponen, misalkan jadi produser, ya kan? Music director. Ini ada music director loh di sini. Selamat sore untuk Muhammad Sifaul Masuri atau Fafa MFM. Yeay. Halo. Halo, salam kenal. Ini ada music director juga. Nanti mungkin kapan-kapan bisa kita undang ya. Nanti kita ngobrol soal musik Fafa. Nanti jangan lupa. Ada music director juga. Terus ada produksi. Nah, kalau Becky dulu juga sebagai produksi kan, selain penyiar juga dan produser. Nah, sebenarnya kalau anak-anak zaman sekarang sih menurut saya tidak hanya harus penyiar aja, tapi harus bisa semuanya. Gimana harus bisa jadi seorang reporter, bisa jadi tahu tentang musik, wawasan musiknya harus luas. Selain kita menambah isi tentang wawasan kita dengan pengetahuan umum ya, PU-nya, tapi juga harus bisa produksi. Kenapa enggak? Gimana coba? Sekarang kan zamannya udah era-era podcast sama era-era digital yang kita sudah bikin semuanya itu kita create semua itu sendiri. Kalau dulu kan ada orangnya yang harus kita minta tolong nih produksi. Sekarang itu semuanya kita bikin sendiri gitu. Jadi orang-orang yang di radio atau mungkin anak-anak zaman sekarang itu sebenarnya udah siap untuk terjun di dunia kerja gitu. Oh, sekarang tuh trennya lebih kayak penyiar tuh harus bisa segala macam hal ya, bukan hanya siaran aja, tapi dia harus bisa produksi, dia record dan juga mixing sendiri gitu. Itu sekarang trennya begitu ya? Kalau di radioku ini harus bisa semuanya sendiri. Jadi kalau saya sih kesalahan ya, kenapa saya cuma bisanya siaran doang, paling cuma cool edit simple, nyesel banget gitu. Nah sekarang tuh semuanya harus bisa sendiri, mandiri gitu. Jadi ketika terjun di dunia kerja udah siap. Itu sebenarnya nggak cuma kita belajar itu aja sih, tapi ya lebih ke mental juga, ya nggak?
Ya, benar. Kalau kita bisa menguasai itu, apalagi nggak cuman di satu apa ya? Itu kan sebenarnya satu rangkaian ya. Kalau orang di radio kan banyak hal yang harus bisa dipelajari, nggak cuman siaran, tapi musik pun juga harus tahu, gitu kan? Mengoperasikan alat-alat produksi juga. Nah, kebetulan kalau aku dulu kan lebih banyak, kalau di Cosmonitanya lebih banyak di produksinya gitu. Jadi kalau dengar-dengar iklannya Cosmonita zaman-zaman tahun 2013-an, 2000 berapa ya gue terakhir dulu ya? 2014 kali ya? Aku lupa ya. Ya sekitar tahun itu mungkin masih ada ini ya, karya-karya. Dulu juga waktu di Makobu juga belajar produksi dan juga siaran di sana. Jadi semua itu menjadikan kita satu paket yang kita jadi tambah pede sih, jika kita punya kemampuan itu semuanya gitu. Ya enggak? Kalau orang sekarang kan pede, pinter, terus bisa berbicara. Yes, itu yang paling the difference maker lah istilahnya tuh. Kita tuh sebenarnya kalau lihat dari segi, kalau misalnya kita di kantor gitu ya, sebenarnya orang tuh kelihatan hampir mirip-mirip. Tapi bagaimana kita bisa menjadi yang dilihat beda? Kita harus punya the difference maker itu tadi. Ya. Jadi kemampuan kita berbicara, kemampuan kita memahami orang lain, kemampuan kita dalam hal-hal tertentu itu menjadi difference maker. Oke. Kalau kita sama-sama hebat dalam satu kantor gitu, ini ngomongin karir ya, kalau kita sama-sama, kalau dalam satu kantor isinya orang hebat semua, ya orang-orang hebat ini akan berada pada level yang sama gitu loh. Siapa yang akan menjadi level yang lebih di atasnya, yaitu orang-orang yang bisa menunjukkan adanya the difference maker itu tadi. Pembeda, jadi ciri khas. Tapi yang mau gabungan tanya. Ya mau gabungan tanya langsung aja ya. Itu mungkin bisa jadi giveaway, Jadi gabungan aja. Yang mau tanya-tanya langsung di kolom komentar atau mau sapa-sapa kita. Saya sebentar mau nyapa yang bergabung nih. Ada siaran di mana? Kalau dulu di Cosmonita, sekarang di City Guide 911 FM, 911 FM. Ada M Tama, selamat sore. Jessica, Nabila Diva, halo. Dinar Safira, Devani, Lucy, Anita, Anggi, Asna, Riza, selamat sore, dan lainnya. Gabungan tanya ya, yang pengen penasaran seputar passion, atau ini sebenarnya temanya kita nggak hanya soal radio sih ya ke depannya, bebas. Jadi nggak melulu radio, kita bakal ngomongin soal hobi-hobi. Nanti juga yang jagonya TikTok nanti kita gabung, bisa kita undang gitu. Ya, by the way, ini karena spesifik hari ini tema kita adalah membangun karir dari radio. Banyak mungkin dari teman-teman yang sekarang ini lagi nyoba buat masuk ke industri radio itu, Kak kok susah ya, Kak kok mungkin udah masukin lamaran, udah kesana tapi kok belum masuk, atau mungkin Kak gimana sih caranya menangkap peluang kayak gitu. Kalau Silva sendiri dulu gimana sih caranya memulai karir di bidang radio itu sendiri? Memulai karir, percaya nggak? Saya ini cita-cita saya. Aku nih mulai cita-cita jadi penyiar itu dari SMP loh. Kalau orang dari SMP. Dari SMP. Kalau orang tanya cita-citamu apa, dokter, astronot. Saya sih gampang aja. Aku nih gampang. Jadi penyiar radio. Nah, terus serius. SMP itu udah ngomong gitu. Sudah ngomong. Wah. Nah, terus kuliah D3 kan, D3 di D3 Bastra di UB. Nah, itu udah mulai ngirim lamaran-lamaran ke banyak radio di Kota Malang. Ada MFM dulu pernah, Makobu pernah, terus Kalimaya Baskara, terus Elvara juga pernah ngelamar. Nah, sampai di situ akhirnya belum masuk, terus nggak patah semangat. Nah, kuliah S1 lanjut, terus kelar, aku coba ngelamar ke MFM lagi. Nah, ternyata di sana bisa bergabung, tapi sampai training. Habis itu nggak masuk kan, nggak lolos karena dibilang suaraku tone-nya terlalu
dewasa, kamu cocoknya ke Cosmonita. Nah, setelah itu tahun 2011 aku ngelamar ke Cosmonita, akhirnya alhamdulillah puji Tuhan bergabung, bisa join sampai tahun 2019. Sampai tahun 2019. Wow, berarti awalnya itu malah masuknya di MFM, cuman waktu itu Cuma training doang 2 bulan. lanjut gitu ya, training ya. Tapi juga sempat ngalamin radio kampus sih di UBFM 3 bulanan. Oh iya, di UB kan memang ada radio ya kalau nggak salah, UBFM sama satu lagi Oriza. Seven Line juga ada. Oh oke. Wah, keren sih. Jadi mulai dari SMP tuh udah memang punya cita-cita mau jadi penyiar radio. Ini berarti yang disebut passion tuh kayaknya kayak gini ya. Iya. Dari awal udah punya cita-cita dan itu diterusin sampai sekarang. Bayangin coba kalau kita bisa bekerja di bidang yang sesuai dengan passion. Itu kan sedapnya luar biasa. Passion kan nggak bisa bikin kita capek, walau kita nggak dibayar juga is okay aja. Mau siaran sampai jam berapa jam, 9 jam, mau sampai malam juga nggak akan terasa lelah gitu kan. Nah itu yang bikin kita hidup. Apalagi di zaman sekarang kan harus punya skill atau soft skill yang bisa bikin kita nyala gitu. Di samping beside dengan kegiatan kita yang mungkin terlalu berat kayak gitu. Kalau Becky sendiri gimana nih? Kalau aku sih kayaknya mirip ya, cuman waktu SMP itu memang belum punya bayangan ya kalau misalnya aku pengen jadi penyiar radio. Cuman waktu SMP itu aku udah seneng banget denger radio. Dari SMP itu ke malam. Ya, sepertinya sinyalnya. Ya, silakan bergabung lagi, Bakti. Sorry. Jadi kalau aku sih dari SMP emang udah suka radio, tapi belum ada kepikiran mau jadi penyiar radio ya. Kalau pulang sekolah tuh malam itu pasti aku dengerin radio. Di tempatku itu ada satu radio yang sering aku dengerin, namanya Radio Persada. Nah, di Radio Persada itu kita sukanya kirim salam, kemudian kalau zaman dulu tuh ada istilahnya expose number ya. Kalau sekarang kan udah nggak ada. Apa tuh expose number? Expose number itu kayak kita cari kenalan. Dulu internet belum kayak sekarang ya. Jadi dulu itu kita suka kayak kirim SMS ke radio, terus habis itu kita minta nomor kita di expose. Jadi dibacain sama penyiarnya. Nanti kita dapat kenalan tuh dari situ. Nah, dulu tuh kenalan aku banyak banget dari komunitas radio seperti itu gitu. Nah, baru mulai ke SMA itu mulailah diajak sama guru siaran di radio. Kebetulan beliaunya juga salah satu pengurus radio komunitas gitu kan, diajak di situ. Nah, itu mulai dari situ mulai udah enak ya ternyata radio itu, dan kayaknya aku seneng deh di dunia yang kayak gini. Terus keberlanjutan lah sampai lulus SMA, kuliah, nyoba-nyoba apply, pernah juga seperti Silva tadi apply kemana-mana juga, terus akhirnya masuk di Makobu, terus masuk di Cosmonita, dan sampai sekarang masih mencintai dunia itu sih sebenarnya, tapi sekarang dalam bentuk yang berbeda. Kalau dulu siarannya di radio, kalau sekarang saya siarannya lewat YouTube. Gitu. YouTube sekarang sama punya podcast ya? Ya, sama podcast. Jadi lebih ke sana sih, karena kan nggak mungkin juga sekarang saya lagi di kerja di bidang ini, kemudian nanti harus nyambi-nyambi. Apalagi di sini jauh dari akses radio dan sebagainya. Gitu. Gitu sih kalau aku. Jadi yang penting itu spirit nggak sih? Spirit itu harus selalu menyala. Bener. Karena spirit itu kita jadi terus punya semangat untuk berkembang sih, menurutku sih itu. Apalagi kalau ngerjain hal-hal yang kita suka kayak gitu, nggak dibayar pun mau kok aku ngelakuin kayak gitu. Beneran, sumpah. Kayak misalnya gue bikin podcast itu kan sebenarnya nggak kalau dibilang nggak banyak revenue yang bisa kita dapat lah dari podcast itu gitu. Beda sama YouTube ya, kalau YouTube kita bisa AdSense ya, kalau kita gelutin terus kita bisa dapat AdSense. Kalau podcast kemudian platformnya kita buat di Anchor atau di mana, itu kan nggak terlalu banyak revenue buat kita, tapi that's alright gitu. Aku melakukan itu karena aku
suka aja ngelakuin itu. Dan karena passion itu tadi, aku ngelakuin tanpa dibayar pun aku mau. Happy aja gitu loh, men. Benar. Yang membuat kita happy, yang membuat kita selalu hidup. Ya. Ini ada yang tanya nih di kolom komentar dari Isnita. Halo Kak, saya pengen jadi penyiar radio tapi nggak pede dan nggak jago ngomong. Ada nggak Kak tips lancar berbicara seperti penyiar radio untuk pemula? Makasih Kak. Apakah menjadi penyiar radio bisa dilakukan sejak dini? Ini pertama nanya. Oh, oke. Itu tadi siapa? Silva? Nita. Bisa Jadi banget Nita ya. Bisa banget nggak sih kalau menjadi penyiar dari mending sejak dini ya, karena itu pembekalan menjadi penyiar itu bekal kita terjun di dunia kerja sih. Kan tadi di awal sudah bilang kalau jadi kerja sebagai penyiar atau terjun di dunia broadcasting itu akan membawa kita atau jadi stepping stone kita untuk terjun di dunia yang kerja yang real. Bukan berarti aku bilang kalau di radio itu nggak real, tapi kita bisa mengasah bakat mulai dari teknik berbicara, karakter building, gimana kita ketemu dengan orang penting atau dengan sesama manusianya, komunikasi dengan orang itu dilatihnya di situ, dan kita dilatih untuk jadi cerdas. Ya nggak sih, harus baca. Kalau penyiar nanti ketika talk show misalkan dengan wali kota atau dengan orang artis, musisi kan, kalau kita nggak ngisi kan juga ngomongnya bakal Nah, caranya buat penyiar kalau nggak pede, nggak juga ngomong, ada nggak tips untuk lancar berbicara? Yaitu baca sih menurutku, baca sama latihan ngomong, ya nggak? Jadi lebih karena masalahnya itu adalah nggak pede tadi ya. Kalau nggak pede gimana gitu ya? Karena modal utamanya sebenarnya harus pede sih gitu. Terlepas dari apakah tone suara kita seperti apa, warna suara kita seperti apa. Kalau menurutku sekarang tuh ada pergeseran yang cukup dramatis sih dari era dulu dengan sekarang di dunia kepenyiaran. Ini menurut aku ya, aku kalau melihat itu ada tren yang berubah. Tren yang berubah itu seperti apa? Misalnya begini nih, salah satunya. Kalau dulu penyiar itu memang kayak dituntut suaranya tuh harus begini, begitu harus bagus. Apalagi penyiar era-era 80-an. 80-an sama 90-an kan suaranya harusnya ngebas kayak gini kan. Harus ngebas, harus berat. Semakin kesini, tapi semakin kesini Silva, itu kalau aku amati itu udah nggak seperti itu. Jadi yang lebih penting sekarang itu dari seorang penyiar radio atau orang yang ada di orang yang di depan kayak gitu, presenter, itu yang paling penting sekarang itu adalah karakter sih. Berkarakter ya, punya ciri khas ya, karakter. Udah gitu pede sama suara. Sebenarnya suara itu sekarang nggak harus suaranya bagus sih. Nikta Gina, Desta itu suaranya nggak sebulet, seenak itu nyaring, tapi dia ya itu karena karakter sama dia pede. Karakter, benar-benar karakternya. Jadi nggak ada alasan kayak misalnya Kak suara saya cempreng, gimana saya bisa jadi penyiar radio? As long as you can build your karakter dan karakter kamu itu bisa diterima, menurut saya itu nggak ada masalah sih. Gitu. Nikta Gina dengan suara yang model-model kayak gitu, tapi dia bisa membuat karakter yang bisa diterima dan itu asik ketika masih didengerin, itu aku rasa that is still acceptable gitu. Tapi nggak cuma itu aja ya men ya, ketika kita terjun di dunia radio juga sebagai penyiar nggak sekedar ngomong aja, selain karakter ya harus berwawasan sih, sama kita bagaimana kita berwawasan musik, pengetahuan umumnya, terus kita gimana bisa operating skillnya itu kan juga, yaitu produser skillnya itu juga harus bisa, produksi juga harus bisa kayak gitu. Nah ini ini kita jadi itu nggak invite guest star. Oh jadi. Yuk. Ini banyak yang nanya nih, nanti satu-satu ya, nanti kita akan bacain satu-satu. Tadi juga ada Risma tadi juga nanya tuh apa tadi ya pertanyaannya Risma tadi ya. Kak, mengikuti perkembangan teknologi, perlukah radio bertransformasi menjadi media digital? Nah ini kayaknya lebih cocok yang jawab Silva nih. Loh. Karena iya. Loh, sekarang ya teman-teman kan dulu tuh kan media tradisional ya, ada TV, ada surat kabar, ada radio.
coba lihat sekarang, banyak nggak surat kabar atau majalah yang kukut? Kukut itu bahasa Inggrisnya apa men? Kukut men? Gulung tikar. Tapi mereka itu bisa bertahan karena mereka bertransformasi atau jadi digital atau berkonvergensi kayak gitu. Jadi sekarang kan mau nggak mau ya kita pribadi juga harus menerima, harus mau berkembang, mau dengan perubahan dengan teknologi yang ada, beradaptasi. Kalau aku kan eranya generasi milenial ya. Milenial kan yang belum, mungkin masih perbatasan antara kita yang dulu media tradisional dengan new media. Tapi sekarang kan kita bisa mudah beradaptasi dengan digital. Nah, sekarang itu radio sudah bertransformasi ke digital untuk membuat mereka bisa bertahan ya dengan streaming. TV juga gitu, bergabung dengan streaming. Surat kabar juga dengan streaming. Bukan streaming, tapi dengan digital, portal berita. Jadi semua itu bisa tergabung jadi satu, namanya konvergensi radio. Jadi konvergensi media. Jadi gimana mereka bisa bertahan ya harus beradaptasi dengan era sih, dengan teknologi kayak gitu. Setuju banget sih, Sekarang kita kalau melihat kompetitornya banyak banget. Radio itu sekarang bukan hanya satu-satunya media yang didengarin sama orang. Kita radio sih nggak bisa. Sekarang kan kendalanya kan dibawa kemana-mana. Bisa kok dibawa kemana-mana. Ada teknologi streaming. Ada. Sekarang tune in ada. Jadi ada kan punya aplikasi sendiri. Kadang kalau kita lihat di Kota Malang mungkin ada beberapa media yang sudah punya aplikasi streaming sendiri. Kayak gitu. Kalau di Jakarta kan sudah ada semuanya ya. Mau kita dengerin Cosmopolitan FM ada, mau dengerin Jack FM ada. Begitu di Malang juga sudah menyusul. Oke. Mau denger ideku juga nggak? Boleh. Ini kayak ini gestar kita udah bergabung, mungkin bisa kita boleh. ngomong. Oke, nanti kita bahas lagi masalah digitalisasi radio sekarang. Atau mungkin lebih tepatnya juga gestar kita yang ngejawab nih masalah digitalisasi radio, ya kan? Betul. Ya, Mas Eko ya? Mas Alvin Eko. Yuk kita undang Mas Alvin Eko. Mana nih, udah join? Belum. Dia udah lihat tapi belum gabung. Mungkin dari Passion. Nah. Halo Mas Eko. Ya, halo. Sorry nggak pakai handsfree. Suara saya kedengeran? Kedengeran. Oke. Sorry. Ya. Mas dibuka dong. Salam kenal Mas. Siap Mas Baktiar. Maskernya dibuka. Oke. Belum mandi soalnya. Ya, sorry. Gantengnya kan kalau gini. Hari Sabtu. Gimana? Ya, teman-teman. Tadi mendadak Silva ngabarin soalnya. Oke, teman-teman yang bergabung di Passionology, jadi Mas Alvin Eko ini adalah direktur utama dari City Guide 911 FM. Kenapa hari ini saya ajak gabung beliau, Mas Eko ini, karena saya lihat beliau ini orang yang bisa bertahan dan orang yang bisa eksis, bisa sampai di titik puncak ya. Sampai direktur kan itu benar-benar bisa membangun karir benar-benar dari radio. Nah ini perlu ngasih tipsnya ke teman-teman nih Mas. Beneran bisa nggak sih bergabung, maksudnya membangun karir di radio? Silakan Mas Eko. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih teman-teman Passionology ya, bener ya? Passionology ya yang Happy People yang hari ini saya sih surprise aja tiba-tiba diajak join gabung. Saya sih prinsipnya seneng kalau diajak diskusi, ngobrol gitu ya. Mas Bahtiar juga salam kenal. Kalau Silpa ini teman lama gitu. Kenal Silpa itu udah dari tahun 2012 kalau nggak salah ya. Waktu itu saya masih berkarir di sebuah radio yang ada di kota kecil Nanjau ya, di Tulungagung waktu itu. Sehingga pada saat itu Silpa sudah di Malang dan kebetulan kita sama-sama sebenarnya punya kesempatan untuk bergabung di satu radio yang kalau boleh saya bilang ikonnya radio di dalam industri radio itu ya Suara Surabaya waktu itu ya. Jadi kami sebenarnya berlapan dari proses pemagangan broadcast karir berkesempatan untuk
gabung di jaring radio. Tapi sayang Silva terlalu cinta Malang sehingga nggak bergeser gitu ya. Saya yang waktu itu nerima kesempatan magang bersama dengan Sylvia almarhumah ya, yang barusan meninggal karena COVID. Itu bertahan, dia memang benar-benar kita berdua aja think tank gitu ya, benar-benar yang ternyata radio itu begini gitu. Kalau dulu di radio sebelumnya, sebelum saya bergabung di Suara Surabaya itu kalau kita berpikir radio itu hanya sekedar siaran gitu kan, tidak ada teknik-teknik yang macam-macam, tidak ada teorinya gitu. Tapi ternyata ketika kita di SS kita diajari tuh, meskipun itu tekniknya teknik dasar gitu. Tapi justru karena kita dibekali dengan basic yang kuat, sehingga kita kalau mau istilahnya bertransformasi kemanapun itu jadi gampang gitu, karena basicnya kita udah pegang. Nah, kalau kaitannya Silpa tadi ya, nanya bisa nggak radio itu dijadikan sesuatu yang kita memilih karir nih jadi broadcaster gitu? Ya bergantung juga gitu. Karena kalau kita ngomong radio, orangnya tuh harus kreatif gitu. Orangnya harus kreatif. Jadi nggak bisa kita orang radio itu kayak tukang, hanya sekedar disuruh-suruh. Tapi dia harus berpikir bahwa ada sebuah rasa kegelisahan di situ. Apalagi ya gitu. Apalagi. Terus kenapa begini? Kenapa nggak harus begitu kan gitu? Nah itu harus dimunculkan sebagai seorang yang bergerak atau berprofesi di radio, dan itu notabene industri kreatif gitu ya. Nah saya pikir kalau kita bicara, tentu kita semuanya menganggap kalau kita bicara radio itu kuno gitu. Radio itu sudah nggak zamannya lagi eksis di zaman sekarang. Tunggu dulu Ferguson gitu. Jadi kalau kita bicara kuno, dan kita selalu mendewa-dewakan istilah internet dan lain sebagainya. Di Amerika itu 93% orang mengakses media ya, justru itu radio gitu ya. Justru radio, tidak TV, tidak yang lain gitu. Tapi bahwa radio itu bertransformasi menjadi konvergen, ya gitu. Tapi tidak meninggalkan terestrial. Bahkan yang sekarang kalau kita ngomong sinyal radio itu ada AM, ada FM. AM di Amerika itu masih jalan loh sekarang. Jadi menurut saya gitu, bergantung pada siapanya kalau kita mau berkarir di radio. Nah, radio itu kalau menurut saya sebuah institusi yang kecil ya, tapi memperhatikannya itu sangat detail. Tapi kalau kita memperhatikan sesuatu yang kecil itu, dampaknya akan sangat luar biasa. Karena begini, tidak ada sebuah media yang media itu hanya sambil. Jadi dan kalau kita ngomong secara kita ini kan sebenarnya digerakkan oleh alam bawah sadar ya. Jadi kalau ada, saya pernah baca itu, konstruksi kita itu digerakkan sama alam bawah sadar. 12% itu otak kritis, 82% itu alam bawah sadar. Contohnya misalnya, ketika kita hari ini kita ingin bangun jam 5 pagi gitu, tapi kita nggak kebiasaan bangun pagi. Mungkin seminggu pertama kita masih dibantu sama waker, tapi sesudah seminggu itu kita sudah tanpa waker, sudah otomatis bangun kan gitu. Nah itu jam-jam biologis yang diatur oleh alam bawah sadar. Nah radio dia bisa penetrasi alam bawah sadar, ya itu yang sangat luar biasa. Jadi dia punya emosi, ya dia bisa masuk ke jiwa orang, kaitannya sama soul dan lain sebagainya, karena karakteristiknya yang berupa suara. Kalau gambar belum tentu. Misalnya nih, aku lagi ngomong kayak begini terus tampil gambar, pasti orang-orang kalau aku ngomong jangan rokok ya, rokok itu nggak baik buat kesehatan, nggak pantas gitu, karena wajahnya udah wajah tembakau banget gitu ya. Jadi nggak bisa untuk percaya gitu, kamu juga ngerokok kan gitu. Tapi kalau kita ngomong di radio,
kita ngomongnya itu pakai theater of mind gitu, kita bisa menggerakkan siapapun. Bahkan kalau kita merujuk ke sejarah, orang-orang radio itu luar biasa gitu. Bung Tomo misalnya, dia bisa mempengaruhi perang 10 November itu lewat platform yang namanya radio. Terus agitasinya Hitler misalnya, itu propagandanya juga lewat radio gitu. Artinya kenapa? Jadi saya kadang itu berpikir begini, oh ini toh maksudnya dulu zaman-zamannya era Orde Baru, radio itu nggak boleh berberita gitu. Karena sekalinya berberita akan berbahaya ketika orang yang di belakangnya paham betul tentang kekuatan dari radio. Nah, balik lagi ya, mau konvergensi maupun enggak, mau yang konvensional, mau yang terestrial, semua adalah platform. Semua adalah platform saja. Tapi di balik itu semua adalah content is the king. Jadi konten adalah segalanya. Senyampang kita bisa menciptakan sebuah konten dan konten itu berpengaruh, pastinya platform apapun itu tetap akan punya pengaruh yang kuat, termasuk radio yang katanya orang ya itu sudah kuno gitu. Enggak juga gitu. Senyampang dia juga bertransformasi dengan zaman. Ya, kalau kita bicara media sekarang, yang paling siap dengan konvergensi itu adalah radio karena dia bisa fleksibel. Dia bisa kemana aja gitu. Karena basicnya suara. Dan era 2000-an dulu pertama kali yang masuk ranah streaming itu adalah radio. Bukan TV, bukan koran yang online dan lain sebagainya, tapi adalah radio. Jadi radio sudah relatif siap. Nah, kaitan menjanjikan atau tidaknya, senyampang produknya itu berpengaruh dan radionya punya positioning yang kuat, itu saya pikir juga nanti akan berpengaruh ke SDM-nya atau broadcaster-nya kayak gitu. Tapi balik lagi ini kaitannya sama pimpinan ya. Kalau pimpinannya yang nggak jelas ya, jadi apalagi radio yang tidak dikelola secara profesional, pasti juga itu akan berdampak pada orang yang berkarir di radio. Dan ending-endingnya tergantung atasannya ya Mas berarti ya. Ya pengelolaan radionya, manajemen radionya harus profesional. Kalau nggak profesional dan masih dikerjakan asal-asalan, dan biasanya berangkatnya industri radio itu dari hobi gitu. Ketika jatuh pada anaknya misalnya gitu, pengelolaannya sudah nggak optimal lagi karena sudah nggak dikerjakan secara soul. Radio nggak bisa dimonitor dari jauh. Radio itu butuh kalau orang bilang itu butuh dikeloni ya. Jadi sangat banyak variabelnya dan itu detail. Nah, senyampang itu semuanya tidak diperhatikan ya, akan sulit mengatakan bahwa berkarir di radio itu bisa dapat sesuatu. Tapi sejauh pengalaman saya, kalau boleh saya cerita, semua apa yang saya dapatkan sekarang itu lewat radio. Saya memulai karir radio itu dari penyiar biasa di Trenggalek. Lepas itu saya masuk di divisi musik director, habis itu saya geser ke Tulungagung, divisinya sama penyiar dan juga musik director. Selepas itu saya pindah ke Surabaya. Di Surabaya saya sebagai staff on air masuk ke ranah tim kreatif sampai pada tataran penanggung jawab program jaring radio yang di situ membawai 14 radio jaringan suara Surabaya. Nah di endingnya ketika saya sudah posisi seperti itu, dipasrahilah untuk handle radio. Dan sampai sekarang ya, mulai dari tahun 2017 sampai sekarang saya handle di City Guide. Pertama masuk sih sebenarnya saya sebagai profesional ya, profesional yang benerin radio. Seperti yang kita tahu, radio City Guide ini sebelumnya adalah radio Andalus yang kurang perform begitu. Lalu 2017 kami masuk dan alhamdulillah sampai sekarang trennya naik, trennya positif. Bahkan trust masyarakat sudah mulai terbangun dan sudah mulai butuh. Nah, kalau sudah mulai butuh seperti itu, pendengarnya sudah banyak, pasti implikasinya pada CPRP, cost per rating point. Kalau sudah cost per rating point, iklan sudah pasti. Kita nggak perlu narik-narik iklan untuk pasang, tapi iklan akan datang sendiri. Terpaksa akhirnya pasang di radio kita, karena radio kita punya pengaruh yang kuat. Nah, di sini PR-nya. Sejauh mana kita orang radio mampu memikirkan bagaimana radio itu punya pengaruh sehingga akan mempengaruhi segala aspek, termasuk aspek ekonomi. Karena semuanya itu ada kaitan gitu ya. Nah, kalau sejauh saya dari pengalaman saya, ya radio kalau saya bilang cukup ya cukup lah untuk berkarir. Menjanjikan dari ya Mas saya ya? yang cukup menjanjikan.
cukup menjanjikan. Saya berani, kalaupun tidak dari radionya, tapi kita bawa sesuatu yang luar biasa. Misalnya kita bawa jaringan. Orang radio itu dia bisa bergaul dengan siapapun senyapang dia nggak minder. Tapi yang paling penting dia harus punya wawasan yang kuat. Yang saya tahu sekarang ini, teman-teman radio banyak yang mereka minder ketika mereka misalnya masuk di dalam sebuah institusi pemerintahan kayak gitu. Nah mereka mengkerdilkan dirinya sendiri gitu. Padahal kalau mau dibangun radio itu hebat loh, gitu loh. Di Suara Surabaya tempat saya dulu gitu, itu kalau mobil hilang, anak hilang, istri hilang itu juga ketemu. Yang dihubungin radio ya Mas ya. Iya karena radio, karena radio. Kalau dia digerakkan lewat misalnya media sosial, tidak punya emosi kedekatan, sehingga orang akan sulit untuk bergerak. Nah, Citygate sendiri juga beberapa kali mengalami momentum yang seperti itu, termasuk menemukan mobil. Itu kita juga sudah pernah alami waktu ada kehilangan mobil yang ada di Malang. Tapi tentu radio tidak sendiri, karena radio itu adalah sebuah media, sehingga dia harus bersiaran dengan berbagai stakeholder yang ada, nggak bisa siaran sendiri. Oke. Terakhir nih Mas, Gitu kira-kira. pesannya untuk teman-teman yang pengen berkarir di radio ini apa nih Mas? Terakhir pesannya. Jadi begini, tidak hanya di radio, apapun kalau kaitannya sama profesi itu mulai dengan hati. Karena dengan hati itu kita bisa menanamkan jiwa pada sebuah karya. Kalau kita sudah menanamkan jiwa pada sebuah karya, tentu karya kita ini akan punya dampak yang luar biasa. Sehingga tidak hanya sekedar atas misalnya gugur kewajiban, tetapi kita bisa misalnya begini, orang melukis misalnya, kalau dia tidak taruh jiwanya di sana, lukisannya juga akan biasa-biasa saja gitu. Tapi ketika dia taruh ruhnya, taruh jiwanya, itu juga akan luar biasa. Sama kayak orang berbicara. Kalau orang berbicara nggak dari hati, kira-kira impresinya kita kerasa nggak sih? Enggak. Kan gitu kan? Ya. Kalau misalnya kita semuanya itu dari hati, dan kita orang yang dalam arti nggak mudah untuk menyerap sesuatu, nggak mudah untuk puas diri gitu, pasti dampaknya juga akan ke kita juga gitu. Jadi jangan dimanapun tempatnya, jangan melihat uang dulu, karena kalau kita ngomong uang, misalnya kita taruhlah 10 juta, 20 juta, ya hanya itu yang didapat. Tetapi ketika kita memperkaya value diri kita, uang akan datang sendiri. Uang akan mengikuti, pasti itu. Karena saya sudah mengalami itu beberapa kali yang seperti itu. Saya mengukur kapasitas kita itu kan orang lain ya. Jadi kita diukur kapasitasnya seperti apa, sehingga mereka kadang dari kapasitas itu mereka akan menilai, oh pantasnya segini gitu misalnya. Meskipun profesional itu tidak ada angkanya bagi saya ya. Saya tidak pernah menghargai diri saya berapa gitu. Tapi kalau kita ngomong profesional itu ada angkanya sendiri dari value diri dari seseorang tersebut. Jadi yang belum misalnya yang mau kecemplung dulu, niatkan bahwa diri Anda ingin meningkatkan value berkarir di radio. Jangan ngomong uang dulu. Karena kalau kita ngomong uang dulu, kita akan balik lagi tanya pada manajemen, kamu bisa apa gitu. Kalau gitu. Ya, oke, itu tinggal menghitung kok kalau sudah seperti itu. Oke. Siap. Kira-kira seperti itu, Silva. Ya, makasih ya Mas Eko untuk waktunya. Ini perjalanan mau kemana nih Mas? Ya jalan aja ini. Oke. Ini lagi berhenti. Dari mumpung kita lagi berhenti. Oke. Siap. Makasih ya Mas Eko. Nanti lah kita diskusi lebih panjang lagi. Mungkin kalau bisa membantu untuk tanya jawab, bisa tanya jawab. Mohon maaf kalau ada salah-salahnya ngomong ya. Enggak, itu udah bermakna. Jadi saya senang bisa diundang. Siap. Ya, baik. Terima kasih Mas Eko. Hati-hati di jalan. Sama-sama. Mas Bekti, terima kasih. Mbak Silva, terima kasih. Selamat sore. Sore, dah. Selamat sore. Kayaknya asik banget ya Silva ya. Kayaknya mungkin butuh sesi khusus sama Mas Eko ya. Kalau ngomongin radio ini bakal panjang. Harus diundang lagi. Karena memang setuju ya. Berarti kita di line yang sama ya dengan Mas Eko ya. Semua itu memang harus dilakukan dengan hati. Ketika kita melakukan dengan hati, ya semuanya akan enak gitu menjalaninya. Pekerjaan apapun. Benar. Oke. Benar. Tadi apa Bekti mau nambahin apa nih?
Enggak sih, aku mungkin ngeresum apa yang disampaikan sama Mas Eko tadi itu masuk banget sama aku juga, itu sangat masuk banget. Kayak misalnya kita masuk di dunia radio itu memang benar-benar kita harus dituntut buat kreatif, proaktif begitu. Karena kalau enggak seperti itu, ya kita akan hanya stuck di satu titik aja gitu. Makanya kenapa aku bilang kayak Mas Eko tadi yang awalnya juga seorang profesional, ya kan? Awalnya juga seorang profesional. Sekarang Mas Eko justru dulu penyiar juga kan? Tadi kan mengawali karirnya juga siaran. Semuanya dari Trenggalek, penyiar. di radio, di Suara Surabaya, dan sekarang di posisi sebagai direktur gitu ya. Artinya kan apa yang dilalui selama menjadi penyiar, berkarir sebagai penyiar itu banyak yang dipelajari sehingga sekarang dia pada posisi yang lebih daripada yang biasanya. Iya, itu semua karena ini ya, spirit dalam diri akhirnya bisa mencapai di titik itu, ya nggak? Benar. Nah, jadi berkembang gitu. Benar. Ini banyak yang nanya nih, tadi belum kejawab. Sebenarnya ini oke banget sih kalau dijawab sama Mas Eko. Kayak tadi si Risma juga nanya lagi nih, nah bagaimana cara kita agar aduh kok hilang ya? Mohon maaf. Ini mumpung aku lagi lihat nih ada Lailku Salvi, moga-moga masih bergabung ya. Mau tanya gimana caranya kita mengetahui passion dalam diri kita? Soalnya kadang masih bingung antara passion atau hobi. Mungkin Bakti mau jawab tuh. Bagaimana cara kita mengetahui passion dalam diri? Ya, karena kadang-kadang suka bingung antara passion sama hobi. Passion atau hobi. Antara passion sama hobi. Jadi sebenarnya gini, passion dan hobi itu bisa jadi suatu hal yang sama gitu. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang kita lakukan itu misalnya hobi kita, dan kita ngerasa bahwa hobi kita itu adalah sesuatu yang kita lakukan dan membuat kita happy, bahkan ketika kita melakukannya kita nggak dibayar sepeser pun kita nggak masalah, dan ketika ada orang lain yang meminta kita berhenti untuk melakukan itu tapi kita tetap melakukannya, menurutku itu adalah passion. Ya. Cuman gini men, kadang-kadang kita itu namanya orang biasanya kan kayak misalnya hobi itu kan biasanya punya lebih dari satu hobi ya. Aku punya hobi, ada yang mancing, berenang, ada apa lagi. Nah, dari kesemua hobi itu tadi kira-kira yang mana sih yang menjadi passion aku? Kalau misalnya tiga-tiganya kamu lakukan, dan misalnya kamu lakukan tiga-tiganya dan salah satunya itu kamu ingin terus melakukannya meskipun dia berat dan kamu akan terus melakukannya, maka kalau menurutku sih itu passion gitu. Ya nggak mesti passion itu berupa harus yang kamu, pekerjaan kamu, it doesn't necessarily so, tapi hobi kamu pun itu bisa menjadi passion. Benar. Tapi sebenarnya ya kalau menurut aku ya, dengan masuk di industri radio itu banyak banget sih membuka jalan ini namanya rezeki sih. Karena kan bisa aja yang misalnya bisa dapat job buat MC, kan? Ada juga misalnya untuk voice over. Voice over itu mahal banget loh. Kalau misalnya kita dapat satu project voice over itu bisa kita sekali di hotel berbintang banget. Kalau penyiar kan misalnya bayarannya per jam, tapi ketika kita sudah expert, kita menekuni itu dalam satu bidang, kita mau MC nih, MC dibayar bisa kan 1 juta, terus sekali voice over itu bisa sekitar 750.000 loh, lumayan kan? Ya, lumayan itu. Lumayan. Jadi jangan bilang aku mau nyapa dulu nih aja. Ada teman yang join baru nih, ada siapa nih? Suwito. Halo Suwito nih. Wah, ini guru besarnya Kanjuruhan nih. Oh ya? Minta sepeda om katanya. Iya tuh. Tapi Suwito ini juga nanya ya, apa mesti berbakat supaya bisa jadi broadcaster? Bakat sih, bakat juga termasuk ya. Tapi semua tergantung dari kita mau belajar apa enggak sih, sama niat. Bener sih. Kalau bakat memang ada orang yang berbakat ya, misalnya kayak dari keluarganya itu memang dari keluarga penyiar yang dia mungkin nggak akan jauh-jauh, biasanya akan jadi penyiar juga gitu kan. Tapi misalnya dia emang bukan dari keluarga penyiar, atau dia sebelumnya juga nggak punya keahlian atau mungkin suara yang bagus, dengan dia latihan, kalau di dunia penyiaran itu kan ada namanya senam vokal, latihan vokal, humming,
kemudian dan macam-macam banyak hal itu. Nah itu kan bisa membantu kita untuk melakukan belajar di dunia broadcasting. Kayaknya itu bisa dipelajari sih kalau menurutku. Bener banget, semua bisa dipelajari ya. Hal apapun sih, nggak cuma siaran. Kita kalau mau main gitar itu perlu bakat nggak sih? Nggak juga, semua bisa belajar kok. Iya. Ini mungkin sometimes nanti kita juga bisa undang nih Suito buat join nih. Ini karena Suito ini juga salah satu orang yang dia passion dalam bidangnya, yang sekarang juga dia masih inline dengan bidangnya, sehingga sekarang dia jadi dosen. Oh, halo Mas Wito, dosen apa? Ya, Mas Wito. Dijawab dong di situ dosen apa ya kan? Karena udah lama juga nggak komunikasi, karena udah jarang pulang ke Malang kan. Nah, mungkin lain kali kalau kita pulang ke Malang nanti bisa lah kita ngobrol-ngobrol. Oke, Men, kayaknya udah 1 jam nih kita. Yes, benar. Biasanya kalau orang lebih dari 1 jam, termasuk siang tuh sudah. Iya, benar. Kayaknya mungkin nanti untuk nextnya kita bakal ngadain passionology talk seperti ini. Mungkin bisa mengundang teman-teman yang punya passion dan juga nggak cuma hanya tentang radio, tapi juga bisa tentang berbagai macam hal. Yang penting sih kita dalam melakukan sesuatu saat ini juga harus love what you do what you love. Kebalik nggak? Benar, do what you love and love what you do. Sama itu ya tadi ya, kata Mas Eko apa tadi? Harus semua dilakukan dengan hati. Ya, semua harus dilakukan dengan hati. Oke, giveaway-nya? Waduh, yang tadi giveaway-nya kita bakal pilih 3 orang kali ya. Mungkin kasian dari yang tadi udah bergabung dari awal ya. Iya, tapi ya nggak apa-apa sih. Dari awal tadi kan ada yang udah nanya beberapa. Mungkin Silva pilih deh 1, nanti gantian 1 lagi. Aku gantian lagi 1 dari Silva. Gitu. Aku mau ini dong, yang tadi nanya mulu nih, Isnita 26. Syarat jadi penyiar radio itu apa ya? Apa harus mahasiswa? Enggak sih. Pokoknya kamu mahasiswa, kamu dari D3, S1, S2 pun bisa. Yang penting kamu punya kemauan dan mau belajar. Itu yang penting. Oke. Jadi Isnita ya, 1 ya. Isnita. Terus siapa lagi ya yang tadi banyak nanya? Mungkin tadi ada berapa banyak yang bergabung Risma. banget. Risma tadi ya? Risma. Tadi juga Risma banyak banget nanya. Oke, Risma. Terus one more, siapa nih? Silva. Oke. Tadi Soweto bilang kalau ada event kayak gini lagi, sesekali ganti ke tema pendidikan dong. Usul aja sih. Boleh banget. Kita temanya bebas ya. Mau film, pendidikan, terus hobi, pokoknya apapun. Yang selama itu bisa bikin kamu hidup. Nah, ini ada di Gizi Catering. Selamat sore, Ica. Halo. Kok baru join? Harusnya dari tadi ya. Ini kita udah mau closing loh. Ada lagi? Satu lagi tadi Risma. Sama satu lagi? Satu lagi Isnita. Satu lagi siapa Yok? Mungkin Suito. Gitu. Ya. Oke. Thank you banget nanti udah ketemu join minggu depan ya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa di follow dulu, di share ke teman-teman kalian supaya teman kalian tahu kalau ada akun yang sekeren Passionology ID. Oke? Oke, Silva Bakti pamit dari Passionology. Bye-bye. Happy people, bye, happy weekend. Sampai ketemu.